Maka Mas Yadi pantes-pantesin, karena Mas Yadi akan menjadi tamu Allah, datang ke tanah yang suci, ke tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan, ke tempat di mana Al-Quran diturunkan, ke tempat di mana Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam dan diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Pantesin Mas Yadi, pantesin. Pantesin. Apa yang dipantesin? Di sana tempat turunnya Al-Quran. Mas Yadi mulai sekarang latihanlah agar nanti di sana sudah biasa membaca Al-Quran. Ini Pak, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang menjadi tamu Allah. Ya, saya mau cerita dulu nih Pak. Kenapa saya ceritakan? Kan ini menjadi hikmah buat kita semuanya Pak. Ada banyak belasan Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi nggak kesampaian Pak. Kita sejak dilahirkan sudah Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Pernah minta nggak Pak kita berdoa jadi umat Nabi Muhammad? Nggak pernah, tapi Allah takdirkan kita. Maka syukuri benar-benar rasa syukur kita yang terukur kepada Allah atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu pas saking sayangnya sama kita. Saya mau cerita nih dari ulama Al-Imam Sufyan As-Tsauri yang punya murid Ibrahim bil Azam, punya murid lagi waliullah namanya Hatim Al-Asam. Waliullah Hatim Al-Asam itu dikenal seorang wali gara-gara pura-pura budek dengerin kentut Pak. Itu seorang wali, ada kentut berbunyi dari seorang perempuan yang dia malu banget dia kentut. Tapi itu seorang wali itu disebut wali kenapa Al-Asam itu pura-pura budek. Maka ternyata jadi wali Allah itu kehendak Allah bisa terjadi karena sebab apapun Pak. Lah kalau Bapak dengar kentut gede banget bagaimana? Kentut sembarangan kan begitu gitu Maya. Tapi itu Masya Allah dia pura-pura budek. Ini ada kisah dari ulama Sufyan As-Tsauri. Begini ceritanya Pak. Mas Yadi jadi hikmah nih. Itu Al-Imam Sufyan As-Tsauri Al-Iraqi ketika di Mekah bertemu dengan seorang pemuda lagi haji Pak. Itu di Arafah baca sholawat, di Ka'bah tawaf baca sholawat, sa'i juga baca sholawat. Sholawat terus Pak. Maka Imam Sufyan nanya, wahai pemuda, wahai fulan, kenapa engkau likulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada bacaannya. Ini kenapa? Kesini sholawat, sini sholawat, situ sholawat. Yang dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka pemuda tadi pun bertanya balik, tuan ini siapa? Aku Sufyan As-Tsauri. Pemuda tadi meyakinkan, Sufyan As-Tsauri Al-Iraqi dari negara Irak. Ya betul. Kalau bukan tuan yang bertanya, saya tidak akan menjawab pertanyaan tuan. Begini tuan, saya dulu berangkat haji sama ayah saya. Sampai di Khurasan, di kota Kufah, ayah saya sakit sampai meninggalnya. Tapi ternyata ayah saya begitu meninggal dunia Pak, wajahnya berubah hitam. Wajahnya berubah jadi keledai Pak. Maka si anak tadi langsung menutupi wajah almarhum bapaknya karena malu dan bingung mencari pertolongan untuk mengurus jenazah bapaknya karena berubah wajahnya menjadi wajah keledai. Saking kebingungan dia menangis bersedih, lalu sampai singkat cerita dia tertidur Pak. Dalam tidurnya Pak, itu pemuda tadi didatangi oleh seorang yang gagah yang belum pernah lihat dia kegagahannya. Didatangi seorang yang begitu bersih yang belum pernah dia lihat kebersihannya. Didatangi seorang yang wangi harum yang belum pernah dia cium keharumannya. Maka seorang pemuda tadi pun bertanya,
Tuhan ini siapa? Saya belum pernah bertemu dengan seorang yang sangat sempurna seperti ini. Maka Pak, orang yang dalam mimpinya hadis menjawab, saya Nabimu Muhammad Al-Mustafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad langsung mendatangi bapaknya yang meninggal tadi Pak, membuka sarungnya. Ini saya ceritain dengan singkat Pak. Ini dalam mimpinya pemuda tadi Pak ya. Diusaplah itu wajah almarhum bapaknya, berubah kembali menjadi wajah manusia bakal kalbadri, wajahnya bersinar seperti bulan. Si pemuda tadi sangat bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini kepada ayah saya? Nih Pak, saking cintanya Nabi kita kepada umatnya Pak, maka Nabi pun menceritakan, begini tong, kalau kata orang Tambun maneh, begini nih tong, bapakmu ini dosanya kebangetan, musrifin, udah banyak dosa tapi kebangetan, fasiknya kebangetan. Tapi bapakmu ini tong, kalau mau tidur Pak, nih boleh diamalin yang ininya nih, jangan dosa banyak yang diamalin, jangan. Kalau mau tidur Pak, bapakmu ini nggak pernah lupa bersolawat kepadaku dengan jumlah minimal 100 kali dengan kalimat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu bapak nggak pernah lupa itu kalau mau tidur. Maka karena atas dasar itulah aku pun berpesan kepadamu, ketika nanti kau di Baitullah, di Al-Aradil Muqaddasah, jangan pernah lupa kau pun sholawat kepada aku. Maka langsung terbangunlah si pemuda tadi Pak. Maka dia ketika di tanah suci itu, dia ngapain aja ibadahnya itu? Karena cerita dalam mimpinya, karena bapaknya mendapatkan keberkahan syafaat Nabi Muhammad karena sering baca sholawat. Maka Om Yadi udah nanti kesono gak usah bingung-bingung baca ini udah banyakin baca sholat. Wabil khusus nanti ketika di Madinah. Ya, ketika di Madinah sambil ngerokok, ya sholawat aja nggak apa-apa. Ya karena ngalamin pasti saksinya. Saya kalau ya, sana juga katanya nggak boleh ngerokok. Sekarang udah banyak mau boleh ngerokok udah. Ya, tapi nggak usah banyak bawa-bawa rokoknya. Ya, nggak usah banyak. Taat kepada Allah akan ditolak tanpa taat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang ingin bicara di sini, saya mau langsung aja taat kepada Allah, itu mustahil ketaatan ditolak tanpa kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kita berjumpa taat kepada Nabi Muhammad, apa kita bisa langsung Pak? 15 abad lampau Nabi kita sudah wafat. Kita nggak pernah bertemu, berjumpa, mimpi pun mungkin belum pernah. Bagaimana kita mendekatkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad? Allah satu-satunya adalah dengan para alim ulama kita. Maka kami di NU, siapapun menjadi orang NU, pengurus NU, harus bersanad ilmunya Pak, agar ketaatan kita pun benar sesuai dengan permintaan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Al-isnad minad din Pak. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Bapak nggak akan bisa belajar agama langsung dari Quran hadis, gak bakalan bisa tanpa adanya para guru ini berguru dengan guru ini, guru ini berguru terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dua perkara yang kedua yang tidak bisa dilakukan tanpa perkara yang lain, yaitu kita sholat Pak. Sholat kita akan sia-sia tanpa perkara yang mengiringinya. Apa itu? Aqimus sholat wa atuz zakat. Bapak rajin sholat, tapi Bapak punya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban zakat, tidak dikeluarkan zakatnya, sholat Bapak sia-sia Pak. Sebaliknya, punya kemampuan zakat dikeluarin, tapi sholatnya tidak dilakukan, itu pun sia-sia. Saya tidak berbicara zakat fitrah yang setiap bulan suci Ramadan. Ini yang kadang-kadang paling berat itu ketika berbicara zakat mal. Tuh Pak, yuk yang rasa punya tabungan banyak di bank,
ketika ada hak yang harus kita keluarkan dari 8 asnaf atau salah satu dari 8 asnaf, keluarin Pak, agar harta kita bersih. Bayangin, kalau harta kita kotor, maka seluruh yang ada dalam kehidupan, proses pertumbuhan daging, darah tubuh kita pun akan menjadi kotor. Nih, yang ketiga Mas Yadi. Cerita Mas Yadi nyambung ke sini. Perkara yang ketiga, Pak, yang akan sia-sia kalau tidak diiringi dengan perkara yang berikutnya adalah ridhollah fi ridhol walidain. Tuh. Apa yang dilakukan oleh Mas Yadi tadi, walaupun almarhumah ibundanya sudah meninggal dunia, itu dalam rangka mencari ridho dari orang tua. Pak, cobalah kita ini jangan pernah lupa orang tua kita yang sudah di alam barzah, Pak. Bisa jadi nasib mereka itu seperti apa yang dikatakan Nabi, mal mayyitu fi qabrihi kal gharik. Seperti kebanyakan di sana itu, Pak, kebanyakan nasibnya orang meninggal dalam barzah itu seperti yang mau tenggelam, Pak. Kalau orang tenggelam itu bagaimana? Kan perlu ditolong. Bagaimana cara nolong kita kepada mereka orang tua kita yang ketika misalnya seperti kal gharik tadi? Ya, Nabi pun mengajarkan, guru-guru kita ngajarin, Pak. Inna hadiyatal ahya alal amwat. Hadiah yang paling utama orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia itu dua. Ad-du'a was sadaqah. Doa dan sedekah. Maka Mas Yadi, Pak Yadi, carilah ridho Allah dengan melalui ridho kedua orang tuamu. Ibadah umrahmu tidak akan Allah ridhoi tanpa kedua orang tua meridhoimu. Zaman sekarang banyak orang pergi umroh yang hanya niatnya maaf, Pak. Ya, karena saya ngelihat sendiri. Kalau lagi tawaf, Pak, lagi tawaf. Tawaf itu kan hukumnya wajib, tuh apa nggak boleh dalam keadaan tidak bersuci. Malah sambil tawaf, nanti jangan ikutin Mas Edi. Sambil tawaf, sambil selfie. Coba kira-kira pantas nggak apa-apa kalau lagi sholat selfie. Lagi tawaf ini ibadah wajib yang ditunaikan oleh para wali, para tamu Allah di tanah suci. Selfie, sibuk selfie. Mas Edi jangan ikutin nanti. Nanti ada waktunya setelah selesai ibadahnya, umrohnya. Karena ya niatnya ibadah. Al-umroh lughatan al-qasdu. Kemana? Ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatul Munawwarah linusuk, untuk ibadah. Untuk ibadah, Mas Edi. Ya, karena era zaman sosial, zaman dunia maya, udah baru masuk Mekah yang sibuk ngapain? Selfie. Ya, ada waktunya selfie nanti ya. Apa oleh-oleh yang paling berharga nanti Pak Yadi setelah pulang umroh? Guru saya, Pak, dulu ngasih tahu, dan ini pun ya kalau nggak saya alami tidak akan saya ceritakan. Oleh-oleh orang pergi ke tanah suci bukan teko kuning. Di Tanah Abang banyak. Di pasar Tambun juga banyak. Bukan sekedar zam-zam, bukan sekedar kurma, tapi yang paling hakiki, Pak, oleh-oleh orang menjadi tamu Allah itu qatratud dama allati taqturu tahtal Ka'bah an iktirafid dambi. Nanti Mas Yadi akan merasakan apa itu netese banyu mata sing netes ning sore Ka'bah kang metune sing rasa dosa. Paham enggak? Syukur paham ya. Keluarnya air mata Mas Yadi nanti, dan keluarnya air mata itu turun ketika tawaf di bawah Ka'bah, dan keluarnya air mata Mas Yadi sebagai bentuk banyaknya rasa dosa di hadapan Allah. Itulah oleh-oleh termahal di hadapan Allah. Kenapa? Air mata itu nanti jadi saksi di yaumul qiyamah sebagai bukti ketakwaan Mas Yadi alam syah. Maka nanti biarin Mas Yadi ketika netesin air mata itu otomatis biarkan, jangan dilap, jangan usir juga, dengan yang lain mau mereka lagi pada selfie udah biarin. Mas Yadi khusus dengan tawafnya, dengan bacaan tasbihnya, dengan bacaan doanya, biarkan air mata menetes karena nanti itu jadi saksi keimanan Mas Yadi. Amin ya robbal. Karena kita berangkat ke tanah suci Mas Yadi, apa yang kita bawa tuh tadi putrinya, Masya Allah, pintar udah. Ya,
menjadi kafarah dosa-dosa Mas Yadi pulang dari tanah suci, insya Allah diampuni. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, saya punten Pak, nggak bisa lama-lama, perlu ditungguin di Sumber Jaya Pak, cara maulid Nabi Mas Yadi. Nih tadi Pak RT sambutannya tuh, jangan dilupain Pak RT ngomong tadi. Yang pertama, nanti Mas Yadi banyakin doa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Banyakin doa nanti meninggal dunia husnul khotimah. Yang kedua, setelah doa husnul khotimah boleh Mas Yadi minta, ya Allah berikan anak keturunanku soleh dan solehah. Ini doa yang sering di guru-guru kita sampaikan. Yang ketiga, ya Allah berikan rezeki yang luas, halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Nah yang keempat nih, yang hadir nih, wajah-wajah tetangga, wajah-wajah keluarga, jangan sampai lupa didoakan. Karena Nabi Muhammad saja Pak, ketika sahabat Umar mau pergi umroh, itu minta didoakan. Maka kita yang hadir jangan pernah malu. Mas Yadi, Om Yadi, Pak Yadi, jangan lupa nyampe sono doain kami agar bisa menyusul pergi ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Harapan kita semua, kita mendoakan Pak Yadi pulang dari tanah suci sehat dan selamat, dan membawa amal umroh yang mabrur, amal umroh yang makbulan. Amin ya robbal alamin. Dah segitu aja. Saya Al-Fakir Ismail, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.